Kakak kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kami temukan di laporan tahunan saham AKPI atau Arga Karya Prima Industri. Ini ada direktur utamanya yaitu Wilson Pribadi, kemudian ada direkturnya yaitu Jimmy Jajanto. Alamat kantor mereka ada di Jalan Pahlawan, Karangasem Barat, Citeureup di Bogor. Nah, kalau biasa lah untuk yang perusahaan publik kan kantornya itu rata-rata di Jaksel, Jatim, dan Jakarta, Tangerang, dan lain-lain. Kalau yang ini di Bogor ya agak sedikit berbeda. Nah, kita lihat di sini, yang ini kita skip. Nah, di sini ada disebutkan untuk nilainya itu dia ribuan, tetapi dalam bentuk rupiah. Dan ternyata untuk laporan tahunannya ini agak sedikit berbeda ya. Dia ada seperti beberapa perusahaan dia pakai perbandingan 3 tahun. Biasa kan cuma taruh 2023, 2022, ini ada 2021 juga. Kita lihat kas dan setara kas. Tapi ini kita bahas yang 2022 sama 2023 ya. Kas dan setara kas dia agak sedikit berkurang dari 59 miliaran menjadi 51 miliaran. Untuk piutang usahanya kita lihat, wah ini agak sedikit meningkat nih, 575 miliaran menjadi 614 miliaran. Investasi jangka pendek meningkat sedikit tapi begitu banyak, paling 3 miliaran persediaan. Wah, ini persediaannya ini berkurang cukup drastis. Kita lihat ya, 600-an miliaran menjadi 300-an miliaran. Ini berarti agak cukup banyak ini berkurangnya persediaannya. Dan ini total asetnya dari 3,5 triliunan menjadi 3,3 triliunan. Padahal kalau tidak salah AKP ini tahun kemarin mereka cukup baik ya kinerja. Tahun-tahun kemarin cukup baik, tapi ini kayaknya agak sedikit berkurang untuk yang asetnya, jumlah asetnya. Liabilitas jangka pendek. Nah, ini ada pinjaman bank jangka pendek meningkat dari 456 miliaran menjadi 646 miliaran. Total hutang jangka pendek dari 1,1 triliunan menjadi 1 triliunan. Untuk total liabilitasnya semua ini menurun. Oke, cukup bagus, 1,8 triliunan menjadi 1,6 triliunan. Dan nanti kita lihat ekuitasnya itu gimana, apakah dia ada mengalami penurunan atau gimana ya. Ini kita lihat di sini ada liabilitas imbalan kerja. Wah, ini imbalan kerja pun meningkat. Oke, cukup bagus sebenarnya. Kalau untuk yang karyawan masih oke lah ya. Tetapi kalau untuk biaya yang agak aneh-aneh, nah itu agak gimana gitu ya. Ini ekuitas netonya juga menurun loh, dari 1,7 triliunan menjadi 1,6 triliunan. Tapi kayaknya penurunannya jika dilihat ya 1,6. Oh, penurunannya sebenarnya masih lebih banyak yang hutangnya itu masih berkurang lebih banyak daripada penurunan ekuitasnya. Walaupun begitu, itu bukan berarti harus bangga atau gimana, karena dia biasanya itu kan rata-rata perusahaan itu asetnya naik, ekuitas naik, tapi ini mah menurut kemungkinan ini rugiannya ya. Ini penjualannya itu kita lihat 3,1 triliunan. Wah, ini berkurang nih penjualannya menjadi 2,7 triliunan. Beban pokoknya ini berkurang seirama lah ya. Dan ini laba usahanya, laba rugi tahun berjalan kita lihat langsung, wah rugi 29 miliaran. Dari untuk 195 miliaran menjadi rugi 29 miliaran. Padahal sebenarnya tahun lalu cukup bagus loh. Nah, ini untungnya cukup banyak, tapi tahun lalu itu karena penghasilan operasi lain-lain. Dan pertanyaannya mengapa tahun ini gak ada penghasilan operasi lain-lain sedangkan tahun lalu ada. Nah, itulah timbul sebuah pertanyaan, mengapa bisa seperti itu. Ini arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan dari pelanggan berkurang karena penjualan yang berkurang dari 3 triliunan menjadi 2,6 triliunan. Lalu ada pembayaran kepada pemasok. Pembayaran kepada pemasok pun berkurang. Pembayaran kepada karyawan pun meningkat sedikit lah ya. Tapi yang kepada pemasok berkurang sih, agak apa ya. Dan ini yang investasi, arus kas dari aktivitas investasi. Perolehan aset tetap, pembayaran uang muka untuk pembelian aset tetap, penerimaan dari investasi jangka pendek, penerimaan dari atau pembayaran untuk investasi jangka pendek. Mereka ada investasi kurang lebih 3 miliaran ya. Tapi sebenarnya kalau kita bilang 3 miliaran angkanya cukup kecil sih jika dibandingkan dengan kerugian kali ini. Kalau tidak salah tadi berapa ya? 29 miliaran ya. Ini ada Dewan Komisaris, kita lihat. Dewan Komisarisnya itu Andri Pribadi.
Kemudian ada komisaris Henry Lam, ada Amir Syarisyad, ada Brenda Flores pribadi. Wah, ini pakai pribadi nih. Ini semua rata-rata belakangnya pribadi. Direktur utama Wilson pribadi. Apa satu keluarga lah ya. Saya nggak tahu juga ya kan. Nanti kita lihat untuk yang pemegang sahamnya itu siapa. Nah, yang ini kita skip dulu ya. Nah, ini kas dan bank. Ini kas yang di tangan dari 543 miliaran menjadi 475 miliaran. Berarti ini berkurang loh. Ini berkurang untuk yang kasih tangan. Mereka ada dalam bentuk USD, ada rupiah, ada euro, dan mata uang asing lainnya. Tapi mungkin udah terlalu banyak, jadi mereka gak sebutkan semua ya. Mereka pakai mata uang asing lainnya. Dan di sini dia ada disebut juga, disebutkan juga Kasti Bank, ada pihak ketiga. Ini Bank Senbi Niaga paling banyak. Tetapi walaupun kita bilang perusahaan ini taruh paling banyak di Bank Senbi Niaga, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tampaknya jumlahnya sudah agak sedikit berkurang. Di mana tahun lalu itu ada sekitar 10 miliaran dan sekarang menjadi 7 miliaran saja. Untuk total rekening rupiahnya yang di bank itu 29 miliaran menjadi 20 miliaran. Ini berkurang cukup banyak. Dan ini tampaknya nah ini agak apa loh? Kita lihat yang rupiah sama yang dolar ini hampir sama loh, hampir sama jumlahnya. Yang dolar ini kurang lebih 20 miliaran. Dari 21 miliaran berkurang menjadi 20 miliaran. Dan yang rupiah ini dari 29 miliaran berkurang menjadi 20 miliaran juga. Lalu ada rekening euro, ya ini meningkat ya. Meningkat paling banyak di Bank Senbi Niaga juga. Mungkin perusahaan ini memang entah gajinya ada dipakai Bank Senbi Niaga atau gimana ya. Dan ini memang paling banyak mereka tahu di Bank Senbi Niaga dari 7 miliaran menjadi 9 miliaran. Rekening dolar Hong Kong. Nah, mereka tahu di Bank of China, tapi sudah berkurang nilainya. Dana yang dibatasi penggunaannya. Kas yang pasti bank yang ditempatkan pada Bank Senbi Niaga, Bank Maybank dan lain-lain. Ini ada Bank Sinhan nih. Ada yang tahu gak Bank Sinhan Indonesia itu yang gimana? Mungkin pernah dengar, tapi kemarin mereka ada taruh di sana, sekarang udah gak ada. Bank CTBC juga dulu ada, sekarang udah gak ada. Ini piutang usaha. Piutang usaha untuk pelanggan ekspor. Ini yang pihak berelasi loh. Pihak berelasi dari 189 miliaran menjadi 600 miliaran. Dan ini ada beberapa juga, ada yang pihak ketiga juga. Pihak ketiga menambah bertambah ya, pelanggan ekspor dari 311 miliaran menjadi 362 miliaran. Oh, ini yang lokal. Kalau yang ekspor dia berkurang sedikit, 264 menjadi 257 miliaran. Dan jika kita lihat dari yang cash flow-nya ya, ini kayaknya gak gitu macet sih. Gak gitu macet, tetapi kalau kita lihat dari yang pihak berelasi, itu kayaknya masih agak cukup banyak itu ya. Persediaan. Nah, ini persediaan berkurang cukup drastis. Kita lihat sebenarnya berkurangnya di mana. Oh, berkurang paling banyak di bahan baku. Bahan baku berkurang. Nah, inilah yang perlu kita perhatikannya dalam sebuah laporan keuangan. Jika sebuah perusahaan dia mengurangi bahan baku, itu mungkin ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin mereka ingin menunda dulu, jadi membuat laporan keuangan ada labanya. Baru yang kedua, kemungkinan memang mereka ingin mengurangi penggunaan bahan baku atau ingin beralih ke industri lain atau gimana, itu terserah ya. Tapi memang ada beberapa kemungkinan. Atau mungkin bahan baku yang belum ada. Jadi memang kita perlu lebih teliti dalam melihat sebuah laporan keuangan. Ini aset tetapnya bisa dilihat di sini. Nah, ini kita skip. Ini bermakro. Bermakro itu gimana? Dia ibaratnya sudah tercatat tapi belum dibayarkan gitu lah ya. Nah, pokoknya intinya itu kita bahas yang inti-intinya saja. Ibaratnya kalau kasih penjelasan pun intinya saja, jadi gampang dimengerti, gak berbelit-belit gitu lah ya. Di sini ada modal saham.
kita lihat kepemilikan sahamnya oleh Henry Riem, komisaris, selaku komisaris ada 3,37%, ada Amir Syahrizad sebagai komisaris ada 1,71%, non-management ada PT Tiara Inti Mahkota dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat nih kayaknya nggak ada peningkatan ini ya. Nggak ada peningkatan, kayak masih sama saja 3,37-an gitu ya. Ini beban pokok penjualan, pemakaian bahan baku, wah ini berkurang. Pemakaian bahan baku berkurang mungkin karena penjualan berkurang. Ini bukan beban pokok lainnya. Ini adalah beban penjualan. Kita lihat ongkos angkut. Ongkos angkut itu gimana? Yang untuk biaya transportasi gitulah ya. Dari 114 miliaran berkurang menjadi 59 miliaran, wajar. Tetapi di sini ketika penjualannya menurun, mengapa komisi dan asuransinya meningkat ya? Tadi kita lihat entah mengapa, kita pun nggak tahu. Gaji dan kesejahteraan karyawan 65 miliaran berkurang menjadi 51 miliaran. Nah ini kalau gaji berkurang kami agak susah bilangnya ya. Ini mungkin mereka ada efisiensi, makanya dari 86 miliaran berkurang menjadi 73 miliaran untuk yang beban umum dan administrasinya. Nah, ini bahkan sewa listrik, air itu semua pun berkurang lah ya. Biaya administrasi bank berkurang, tapi biaya administrasi bank mungkin itu kan tergantung transaksi, jadi gak bisa dibilang apa ya. Tapi setahu kami memang dulu yang saham AKP ini kayaknya dia agak meningkat karena memang kemarin labanya itu agak cukup tinggi. Tapi ini entah mengapa ini terjadi sedikit penurunannya untuk harga sahamnya setahu kami, karena kami ada lihat juga yang untuk saham AKP ini. Ini ada manufaktur penjualan neto, dia sedikit berkurang ya, agak banyak sih berkurangnya ya. Maka itu saya dari kami, sekian dan terima kasih. Salam investasi.